Sejak abad kelima sebelum Masehi, para pemikir Yunani telah memikirkan masalah kesenangan dan makna. Sekelompok kecil filsuf yang dikenal sebagai hedonis percaya bahwa hidup tentram bisa dicapai dengan mengonsumsi sebanyak mungkin kesenangan. Kata hedonis berasal dari Yunani kuno, hedon, yang berarti kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, kepuasan, dan hasrat seksual. Maka dalam pandangan mereka, buat apa menolong seorang perempuan tua menyeberangi jalan misalnya, kalau Anda bisa nonton video lucu di YouTube dari ponsel Anda? Sementara itu sebagian besar filsuf lain meyakini bahwa kepuasan instan justru bersifat hina, rendah, bahkan bersifat kebinatangan. Sehingga hidup tentram bagi mereka mesti dicapai melalui jenis kenikmatan yang lebih tinggi. Dan upaya memperjuangkan kenikmatan yang lebih tinggi inilah yang disebut eudaimonia. Tetapi begitu istilah eudaimonia ini diusulkan, banyak orang mulai bertengkar mengenai maknanya. Banyak filsuf yang menyimpulkan bahwa kenikmatan yang lebih tinggi berarti kebajikan. Hanya kehidupan yang jujurlah yang dapat disebut hidup tentram. Sederhananya membangun rumah sakit di Afrika itu jauh lebih penting daripada menonton Piala Dunia. Bisa jadi karena alasan ini pula Indonesia membangun sebuah rumah sakit di kawasan tepi barat Palestina. Beberapa kebaikan dinilai sangat kondusif bagi kebahagiaan. Ya, menurut Plato dan Aristoteles misalnya, manusia harus berani, adil, bijaksana, dan mampu menahan diri. Sampai-sampai beberapa abad kemudian, keempat kata kunci itu digunakan oleh gereja Katolik menjadi keutamaan kardinal atau cardinal virtues, yaitu keberanian, keadilan, kebijaksanaan, dan kesederhanaan. Hanya saja kalau kita mengikuti logika ini secara murni dan konsekuen, maka kita akan mencapai kesimpulan yang aneh. Semisal, penjahat perang Nazi yang berjemur di pantai Argentina tidak benar-benar bahagia. Sedangkan di sisi lain seorang misionaris taat yang ditelan hidup-hidup oleh suku primitif yang kanibal malahan bahagia. Seperti yang dijelaskan oleh Dan Gilbert, seorang psikolog dari Harvard. Psikolog Paul Dolan dari London School of Economics berusaha menjelaskan hal ini. Menurutnya, sama seperti setiap not musik yang memiliki dua hal, nada dan volume, begitu juga setiap momen yang kita alami juga memiliki dua komponen, yakni kesenangan atau hedonis dan makna. Komponen hedonis adalah kepuasan singkat, sementara komponen makna mengacu pada persepsi kita mengenai betapa bergunanya momen tersebut. Misalnya, memakan coklat itu memiliki komponen hedonis yang besar, tetapi komponen maknanya kecil. Sehingga rasio komponen itu akan berbalik 180 derajat pada kasus membantu wanita tua menyeberangi jalan. Setiap tahun Hollywood menghasilkan 400 sampai 500 judul film yang bernilai miliaran dolar. Berbagai penelitian mencoba menemukan alasan kenapa orang-orang pergi ke bioskop. Ini dilakukan agar mereka bisa membuat resep ampuh untuk memproduksi film blockbuster. Seperti Anda tahu, blockbuster ini adalah film dengan budget tinggi yang dibintangi oleh aktor dan aktris populer sehingga diminati oleh banyak orang. Sejak lama teori film hedonis menjadi resep utama. Berikan penonton kesenangan yang cukup, tidak membosankan, dan tidak terlalu membuat stres untuk membawa mereka jauh dari realita hidup mereka. Tunjukkan saja aktor yang tampan dan cerita yang menghibur dengan happy ending. Akan tetapi nyatanya, film blockbuster ini masih tetap tercipta meskipun tanpa perlu mengandalkan resep itu. Contohnya, film Life is Beautiful atau A Beautiful Mind. Fakta ini mengajarkan kepada para insan film bahwa film yang bagus selain berisi komponen kenikmatan, juga harus ada komponen maknanya. Bahkan film sedih yang dibuat dengan anggaran murah saja bisa bagus jika mengandung cukup makna. Makna juga memainkan peran di dalam pasar tenaga kerja. Para pegawai muda misalnya bersedia menerima gaji di bawah standar demi bisa terlibat dalam proyek yang bermakna.
Ini bagus untuk startup yang idealis tetapi buruk untuk perusahaan besar karena perusahaan besar harus menutupi kerugian mereka saat mengejar makna dengan meningkatkan komponen hedonis atau uang. Para seniman tentu saja juga harus mempertimbangkan pertaruhan ini. Apakah lebih baik dia mati dalam kemilau kejayaan artistik atau berjualan secara obral besar demi uang? Saran untuk kita adalah pilihlah keseimbangan antara kesenangan dan makna. Hindari pilihan ekstrim. Mengapa? Karena semakin jauh kita berada di kutub yang satu, kepuasan kita akan berkurang. Kepuasan yang bisa diberikan oleh coklat, film di televisi misalnya, tidak akan terasa lagi nikmatnya setelah paling banyak 1 kilogram kedua untuk coklat dan jam ke-24 untuk nonton film secara berturut-turut. Sama halnya, kita juga tidak akan merasa bahagia menghabiskan waktu sepanjang hari dan malam demi menyelamatkan dunia sambil mengabaikan kesenangan kita sendiri. Yang paling baik adalah kejarlah makna dan kesenangan secara bergantian. Jadi ketika kita telah menyelamatkan sebagian kecil dunia, mungkin kita berhak mendapatkan secangkir kopi kegemaran kita.